Kalau Allah sudah ringankan kaki Anda, lembutkan hati Anda, ingin mempermudah Anda ke surga, dengan semua itu belum cukup membuat Anda untuk bertobat kembali kepada Allah. Dengan cara apa lagi Allah membantu Anda untuk surga? Jadi nggak ada hamba yang diinginkan oleh Allah jadi miskin, adanya cukup. Yang membuat jadi miskin itu seorang yang tidak pernah merasa cukup. Tuh lihat di rekeningnya tuh banyak miliaran, Masya Allah. Mobilnya banyak, rumahnya luas. Tapi kenapa masih korupsi juga? Kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani bagian dari sisa kehidupan kita, mencari bekal sebagai persiapan terbaik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah tersebut dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2711, juga dalam riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 4059, juga dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3088. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang anak kecil yang berusaha mendapatkan hadis dimaksud sampai menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, karena beliau mengetahui akan hadirnya dan menginapnya Nabi di rumah beliau. Kemudian diikuti, disimak, dilihat sampai kemudian diperhatikan cara bangun tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meriwayatkan hadisnya kepada kita. Beliaulah sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Usia beliau ketika mengamati, kemudian mendapati dan seterusnya menyampaikan hadis ini kepada kita itu masih sangat belia, kisaran 4 sampai dengan 5 tahunnya. Perhatikan kalimatnya. Beliau menyampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumi, jika bangun dari tidurnya, faqala, kemudian beliau mengucapkan setelah beliau duduk sebentar, fajalasa, kemudian duduk, kemudian menghapus sebagian bekas ngantuknya, famasah biyadihi min atharan naumi, faqala, lalu beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Rabb. Hamba berterima kasih kepadamu. Hamba memujimu yang telah memberikan kesempatan kepada hamba untuk hidup setelah Engkau tahan sementara nyawa hamba. Bahasa singkatnya, terima kasih ya Allah diberi kesempatan hidup lagi untuk di hari ini. Tapi yang paling menarik, Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang ringkas ini kepada kita, bahwa kesempatan yang Allah berikan pada setiap hamba untuk hidup ditutup dengan kalimat wa ilaihin nusyur. Dalam bahasa Arab, kalimat nasara, nasyara, yansyuru, nashran, intisharan, dan seluruh turunan-turunan katanya tidak sekedar menunjukkan makna kembali, tapi makna asalnya menyebar untuk mencari bekal sebagai persiapan untuk kembali. Diseakan-akan Nabi ingin menyampaikan pesan yang kuat kepada setiap umatnya. Ketika Anda diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hidup, seakan-akan kita dititipkan pesan oleh Nabi SAW, maka manfaatkanlah setiap kesempatan yang Allah berikan kembali pada kita untuk hidup, untuk mencari bekal-bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang telah diwafatkan kembali kepadanya, kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di hari ini. Maka ketika Anda berkata wa ilaihin nusyur, sesungguhnya Anda sedang berkomitmen pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, saya masih dipilih untuk hidup di hari ini, dan mohon diberi kesempatan ya Allah, bimbing saya ya Allah, supaya hari ini saya bisa mencari bekal-bekal yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, agar sekiranya Engkau wafatkan saya walaupun di hari ini, bekal saya sudah siap untuk menghadap kepadamu. Maka demi Allah saya sampaikan, jika ada seorang hamba diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa tersisa dalam kehidupannya mencari bekal, namun ia sia-siakan, berapa banyak lagi waktu yang dibutuhkan untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Karena itu saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua pada hari ini yang diberikan kembali kesempatan oleh Allah untuk hidup, semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan hari ini jadikan oleh Allah lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang diberikan kehidupan di hari ini, saya insya Allah melihat wajah-wajah calon penghuni surga. Tidak cukup dengan amin. Kita harus sampaikan dengan dalil. Dari mana statement itu dibangun? Hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Satu kali Rasulullah SAW pernah menyampaikan, dan penyampaian ini hanya ditujukan khusus pada golongan tertentu, tidak berlaku pada manusia umumnya. Perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya la yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum yurithu al-ilma. Masya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapapun, laki-laki, perempuan, man ismun mausulun yadullu ala al-amiyah, huruf sambung yang menunjuk pada semua kalangan tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, dan seluruh status yang melekat kepadanya. Perhatikan kalimat nabinya, siapapun, kata Nabi, salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, yang mau menyiapkan dirinya, kemudian dia menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilma, untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya, sekalipun tidak banyak ia dapati, ia luangkan waktunya, ia hempaskan tenaganya, ia keluarkan dengan seluruh materi yang ia miliki. Apa tujuannya? Yaltamisu fihi ilma, dia ingin belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka seluruh derap langkahnya, seluruh lelahnya, tenaganya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan langkahnya menuju surga. Perhatikan teman-teman sekalian, demi Allah saya katakan, dari sekian hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, sekian yang hidup di daerah Medan ini, bahkan sekitarannya, bahkan setiap titian tempatnya, demi Allah saya katakan, dari semua hamba Allah yang hadir saat ini, cuma Anda yang diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung bersama kita mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendengar informasinya, ada yang melihat pengumumannya, ada yang melintas di depan masjidnya. Namun kenapa langkah Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid ini? Kenapa hanya Anda yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama kita saat ini? Kalau Allah tidak menginginkan ringan Anda ke surga, mustahil langkah Anda akan diringankan menuju masjid ini. Mustahil hati Anda akan dilembutkan menuju masjid ini. Demi Allah saya katakan, saya tidak pernah mengenal Anda secara personal. Saya tidak tahu siapa Anda. Dari mana Anda berasal? Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati Anda untuk meringankan langkah Anda ke surga, tidak akan pernah Anda diringankan langkah untuk menuju ke rumah Allah ini. Karena itu saya ingin katakan kepada Anda, kalau Allah sudah ringankan kaki Anda, lembutkan hati Anda, ingin mempermudah Anda ke surga, dengan semua itu belum cukup membuat Anda untuk bertobat kembali kepada Allah. Dengan cara apa lagi Allah membantu Anda untuk surga? Karena itulah Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71 di Kitabil Ilmi jilid pertama, posisi paling kiri sebelah atas, beliau tegaskan satu hadis bagi orang-orang yang mau belajar, orang yang mau bertobat, orang yang mau kembali kepada Allah. Maka beliau turunkan satu pernyataan bahwa orang itu akan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun kata Nabi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah jadi orang baik. Teman-teman, yang menginginkan jadi baik bukan manusia, tapi Allah. Beda pandangan Allah dengan pandangan manusia. Kalau Anda disebut baik oleh orang Medan, teman-teman di Tapanuli belum tentu menyebut Anda baik. Se-Sumatera menyebut Anda baik, orang Jawa belum tentu mengenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, orang Malaysia belum tentu mengenal Anda.
Maaf, se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika mimpi pun belum tentu melihat Anda. Tapi kalau Allah sudah menyebutkan Anda baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata Anda yang terbaik. Dan jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, perhatikan kalimat Nabi-Nya, yufaqihu fiddin. Dia tidak akan diberikan dunia, bukan diberikan kedudukan tertentu, tapi yang pertama Allah akan berikan padanya, Allah akan lembutkan hatinya, ringankan langkahnya untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Alhamdulillah, wajah-wajah surga, wajah-wajah orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniti sebagian dari tuntunan syariatnya. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda sudah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat hadisnya, diinginkan jadi orang baik, diringankan langkahnya ke surga, maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita ikhlaskan hati kita untuk siap mulai belajar, dan dengan itu mudah-mudahan semua yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita raih. Terakhir, saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah, kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1, 2, 100 orang. Mabuk, tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu si fulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini, berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah
ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaallah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah, sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah. Baik, kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengambil satu ajaran Nabi dulu di hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, halaman 119, puisi pengkini sebelah atas, ada ketentuan bahwa materi terbaik yang disampaikan adalah materi dengan dasar argumentasi yang sanadnya tersambung pada Nabi SAW. Maka dituliskan oleh Imam Muslim, Babul Isnadi Minad-Din. Belajar agama dengan argumentasi dan informasi yang tersambung langsung kepada Nabi, itu bagian yang penting dari agama. Jika salah kita belajarnya, maka salah kita dalam mempraktekkan tuntunan syariatnya. Karena itu coba saya turunkan dulu beberapa turunan dalil-dalilnya supaya mudah nanti Anda dokumentasikan. Mudah bagi saya untuk menerangkan dan menyebutkan, tapi kadang-kadang kalau terlewatkan, kesulitan bagi Anda untuk menyalinnya. Saya turunkan dulu dari ayat-ayat Quran dan hadisnya, kemudian setelah itu baru kita kupas beberapa bahasannya. Saya mohon izin sebentar, saya tanya dulu, sampai jam berapa kita? 10, 11, silakan. Oh baik, silahkan kalau mau sampai zuhur ya, saya jam 7 pulang. Bismillah. Insya Allah berkah, hari ini saya lihat banyak kajian di sini ya. Khair insya Allah. Baik. Tadi bisikin 7:30, saya mau nulis jam 8. Selesai nulis jam 9 nanti. Bismillah. Baik, mengajak keluarga ke surga. Kita turunkan dulu dalilnya. 1, manusia pertama yang diciptakan, kita ambil dari Al-Quran dulu. Quran surah ke-15, ayat ke-28. Namanya disebut dengan Adam. Quran surah kedua, ayat 31. Dan berasal di surga. Quran surah kedua ayat 35 dengan pasangannya. Ini poinnya. Di asal orang tua kita dari surga. Kemudian diminta untuk menjalani tugas di bumi. Quran surah kedua di ujung ayat 36. Penegasannya nanti ada di ayat ke-38. Di poinnya. Tugas di bumi menjadi khalifah. Quran surah kedua ayat ke-30. Kemudian mulai bertemu kembali dengan istrinya Sayyidah Hawa alaihissalam. Surah ke-4 ayat yang pertama, keturunannya tersebar. Quran untuk bertaaruf, surah ke-49 tadi dibacakan oleh imam kita ayat 13. Di rakaat pertama baca surah 17 Al-Isra ayat ke-107 sampai dengan 111, dan rakaat kedua tadi baca Quran surah 49 ayat ke-10 sampai dengan ayat 13. Ini saya turunkan. Kemudian mulai terjadi pertemuan, kemudian terjadi ta'aruf dan lamaran. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4 terjadi pernikahan. Quran surah ke-4
ayat 30 dulu, ayat 21. Jadi pembagian tugas Quran surah keempat ayat 34. Saya lompat dulu sebentar. Untuk mengajak ke surga, saya langsung turunkan ayatnya. Quran surah ke-52 ayat 21. Kemudian spesifik amalannya 11. Quran surah ke-13. Kita ambil Ar-Ra'd dulu. Dari ayat ke-20 sampai dengan ayat 24. Ini saya turunkan ayat 23-nya. Ini penunjuk surganya. Amalannya kita turun. Lalu kita turunkan amalannya. Quran surah ke-2 ayat ke-26. Yang pertama kali ada di Quran surah ke-7 ayat 172. Kalau tidak diambil ayat 23. Amalan pertama. Amalan yang kedua kita ambil Quran surah ke-13 ayat 21-nya kita naikkan ke atas. Kita turunkan agak cepat saja. Satu, Quran surah ke-35 ayat 29. Kemudian turunan dari ini kita ambil Quran surah ke-58 ayat ke-11. Pemahamannya di Quran surah ke-9 ayat 122. Kalau mau lebih ringan di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian kita ambil salah satu ya. Yang terakhir di Quran surah ke-13 ayat 22 aja. Kita turunkan lagi amalannya di Quran surah ke-2 ayat yang ketiga. Turunan ini ada di Quran surah ke-11 ayat 114. Penegasannya di Quran surah ke-17 ayat ke-78 sampai dengan 81. Waktunya ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Kemudian harus dijaga di Quran surah ke-2 ayat 238. Amalan selanjutnya yang dari sini ada infak. Infak yang wajib di Quran surah ke-4 ayat 34. Yang sunnahnya di Quran surah ke-2 ayat 215. Pahalanya ada di Quran surah kedua ayat 261. Jadi sedekah di Quran surah kedua ayat 264. Kemudian kalau mau ditarikan ke jenis wajibnya Quran surah ke-9 ayat 103 dikeluarkan pada 8 golongan. Di Quran surah ke-9 kita ambil di ayat ke-60 misalnya. Terakhir, ini baru masuk surga, tapi surganya bisa memilih. Ada tawaran surga Aden, Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kemudian penghafal Quran dikhususkan beda masuknya dengan yang biasa. Di surga Aden juga Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33 paling kiri sebelah atas. Ada di surga yang selevel dengan Nabi Quran surah ke-4 ayat ke-69. Kemudian ada yang di taman surga, Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Dan ada Quran yang kelas biasa, surga kelas biasa, Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Dan cukup dulu sampai sini, karena habis papan tulisnya. Ya, ini materi kita. Baik, kita mulai ya. Ini inti dari dalil-dalil yang terkait dengan materi kita. Kita coba turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mengapa kita harus mengajak keluarga ke surga? Al-Quran memberikan informasi. Pertama, bahwa orang tua kita, kakek moyang kita yang terdahulu, manusia pertama yang diciptakan, berasal dari surga. Dan ke tempat itulah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berkumpul bersama keluarga besar kita sampai ke kakek moyang kita. Kakek moyang kita saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Quran surah ke-15 ayat ke-28 Allah firmankan,
ia beda dengan malaikat dan jin yang telah diciptakan sebelumnya. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ketika Allah Rabbmu Muhammad menyampaikan pada para malaikat dan jin, saya akan mencipta makhluk baru, jenisnya beda dengan kalian, yaitu bashar. Saya mohon izin mengingatkan sebentar, kalimat ini sering diterjemahkan dengan manusia. Dan kata manusia terjemahan itu disebut oleh Al-Quran setidaknya dengan 5 nama. Jadi kalau Anda membaca di Al-Quran 5 nama ini umumnya diterjemahkan dengan manusia, padahal setiap maknanya itu punya penekanan tersendiri. Contoh, kadang disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran di ayat tadi. Kadang disebut dengan ins, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dipasangkan dengan jin, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan ada surah ke-76 surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. 4 kadang disebut kemudian dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di 7 ayat yang berbeda. Misal Quran surah 7 ayat 31, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan yang kelima kadang disebut dengan nas, an-nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas, an-nas. Baik, nama pertama yang dilekatkan kepada manusia untuk menunjuk perbedaannya dengan karakteristik jin dan malaikat disebutkan bashar. Kata Allah, saya akan ciptakan makhluk baru yang sifatnya, keadaannya beda dengan kalian malaikat dan jin. Dialah bashar, makhluk yang punya campuran antara nafsu dengan takwanya. Di bashar, kalau disebutkan bashar, artinya adalah sifat yang punya campuran antara jiwa baik disebut dengan takwa, dan sifat yang kadang cenderung mendorong pada keburukan disebut dengan nafsu, nama lainnya fujur. Karena itu ketika rohnya sudah sampai kepada jasadnya, masuk ke dalam jasad, sempurna bisa bernafas disebut dengan nafas, maka tertanamlah 2 potensi ini. 1 takwa, kedua fujur. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Awas, saya sedikit detilkan ini. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, sifat yang cenderung mengarah kepada kebaikan. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, sifat yang cenderung sebaliknya, mengarahkan pada lawan dari yang baik-baik. Quran surah ke-12 ayat 53, paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi kalau takwa mengajak pada yang baik saja, kalau nafsu itu cenderung mengarahkan pada yang kurang baik. Dan dalam diri kita berkumpul keduanya. Jadi kalau takwa saja itu malaikat namanya. Quran surah ke-66 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mohon izin, kata Allah, malaikat itu mustahil berbuat salah dan akan mengerjakan tugas sesuai dengan tugas-tugas pokok pekerjaannya. Jadi kalau ada yang tidak pernah salah di antara manusia, itu mustahil. Mustahil. Ya, karena yang tidak pernah punya salah cuma malaikat, dan malaikat diciptakan dari nilai takwa saja. Mohon izin, kalau Anda iseng mencari kesalahan orang lain, Anda nggak ada kerjaan, karena akan selalu ditemukan. Karena sepanjang dia jadi manusia, pasti pernah salah. Jadi kalau Anda iseng-iseng mencari kesalahan orang, Anda kurang kerjaan, karena pasti Anda mendapatinya. Ya, baik, lihat baik-baik, yang tidak pernah punya salah cuma malaikat. Ya, lawan dari takwa itu nafsu. Nafsu. Nah, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu saja, tidak punya takwa. Itulah hewan. Hewan. Jadi jangan kaget misalnya, mohon maaf, kalau hewan cenderung berbuat salah, kadang-kadang tidak ada pikiran baginya. Delman keliling Medan tanpa busana, nggak ada malu. Tuk tak tuk tak lewat sini ya. Baik, aurat terbuka, nggak malu dia. Nggak malu. Ayam misalnya buang kotoran, setelah maaf lantainya Anda pel dengan rapi, nggak ada malu dia.
Makanya kalau Anda mengejek hewan, Anda nggak ada kerjaan. Ibu bersihkan lantai, sudah bersih, maaf ayam buang kotoran, ibu marah. Dasar ayam, emang begitu. Ibu yang nggak ada kerjaan. Jadi menyanjung malaikat tidak ada gunanya, mengejek hewan tidak ada maknanya. Karena keduanya punya turunan yang berbeda. Yang jadi persoalan, kita manusia yang punya unsur keduanya. Kalau takwanya kita gunakan dengan berjuang naik status lebih daripada malaikat, karena malaikat menjadi takwa tidak punya perjuangan, gak ada nafsu baginya. Kita berjuang melawan nafsu. Maaf, tapi kalau Anda mengerjakan keburukan tidak pernah dikontrol, Anda jauh di bawah hewan. Karena hewan berbuat salah gak punya takwa. Anda berbuat salah masih ada rem takwanya. Karena itu jangan kaget. Kenapa saya sebutkan kalimat-kalimat ini? Karena dua hal ini akan terus ada dalam diri kita dan berjuang kita mengatasinya. Bukankah saat mendengar azan ada bisikan dari hati kita? Cepat, sudah azan, siap-siap, siap-siap. Pernah dengar itu? Baik, setelah azan selesai, sisi yang lain mengatakan, tenang, baru azan, belum qomat. Itu nafsu. Nah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan takwa dan nafsu itu diberi nama dengan Adam. Maksud saya begini, kenapa saya urai dari awal begini? Kalau nanti Nabi Adam melakukan kesalahan, Anda nggak boleh mencela. Karena ada jiwa manusia tertanam di dalamnya untuk diberikan kemudian kepada kita pengetahuan tentang nilai-nilai itu. Dan bagaimana nanti Allah menetapkan itu semua jadi hikmah untuk kita anak cucunya. Dan dijaga kesalahan ini bukan beliau salah, tapi nanti bagian dari penjagaan Allah untuk memberikan hikmah kepada anak-anak cucunya. Baik, mari kita kembalikan. Lihat baik-baik, diberi nama dengan Adam, Quran surah kedua ayat 31, paling kiri sebelah atas. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adam. Setelah itu, secara singkat saja, karena waktu kita hanya sampai jam 7 untuk uraian, secara singkat, kemudian ditempatkanlah Adam ini beserta pasangannya di surga. Baik, Adam manusia bukan? Saya ulang, Adam manusia bukan? Manusia. Adam malaikat bukan? Bukan. Tapi poin pertama, manusia pertama yang diciptakan, kakek moyang kita, ternyata tempatnya di surga. Surga. Difirmankan oleh Allah, setelah terjadi satu kejadian bersama malaikat dan jin, dan kelak sebagian dari jin itu menjadi iblis, dan pasukannya disebut dengan setan. Singkatnya, Quran surah kedua ayat 35. Lihat kalimatnya. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Dan kami firmankan kepada Adam, manusia pertama, beserta pasangannya, tinggallah kalian di surga. Surga. Jadi ternyata tempat orang tua kita itu di surga. Surga. Kemudian terjadilah peristiwa. Yang dengan peristiwa ini yang telah kita ketahui semua, Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas, dan tugas ini kemudian melekat kepada anak cucunya, yang dengan tugas itu dia mencari bekal untuk kembali ke rumah pertamanya, yaitu ke surga. Apa tugasnya? Kembali ke atas, Quran surah kedua ayat 30, paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Lihat, bukan fis sama, fil ardi. Saya tanya pada Anda, kalau surga letaknya di mana? Gini ya, ini masih pertemuan pertama. Ini pertama kali saya ke Medan, dan ini pertama kali saya lihat Anda. Kalau tidak tahu, cukup katakan Allahu a'lam. Saya khawatir Anda banyak berpikir waktunya habis. Sepakat ya? Baik. Surga ada di mana? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Surga ada di mana? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Tanyakan kepada Allah. Baik, saat Adam diciptakan kan belum turun ke bumi. Bumi itu ardun. Berarti dia masih ada di langit. Baik, diminta masuk ke surga. Berarti surganya ada di langit. Sama. Jadi surga ada di mana? Di langit. Lihat baik-baik. Ketika Adam alaihissalam diminta masuk ke surga, lantas sebelumnya disampaikan pada para malaikat, dia akan diberi tugas di bumi. Bumi. Kita sekarang ada di mana? Di bumi.
Di tugas Adam, setelah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, dengan segala liku-liku yang terjadi di dalamnya, segala kenikmatan didapati, dan segala godaan kemudian berusaha untuk dilewati, apa yang terjadi? Tidak memalingkan dari tugas utama Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya berikan tugas untuk menjadi khalifah di bumi, bukan di langit. Maka Adam ditugaskan oleh Allah beserta pasangannya dan nanti anak keturunannya untuk menjadi khalifah di bumi, dan menariknya Allah nanti akan sampaikan tugas itu hanya sementara karena nanti dia akan kembali beserta seluruh keluarganya ke tempat mula dia tinggal. Maka difirmankanlah kemudian ketika mulai turun ke bumi yang dengan cara setan menggelincirkannya. Kalau tergelincir itu jatuhnya ke atas atau ke bawah? Bawah. Hanya orang kurang sehat yang bilang ke atas. Jatuh ke bawah. Langit di atas, di bawah. Atas. Bumi, Masya Allah, indah bahasa Quran. Tergelincir dari atas turun ke bawah. Tayyib. Lihat kalimatnya. Wa qulnah bitu. Turun kalian. Turun ke bumi. Lihat kemana turunnya? Ardun. Tapi ketika menyebutkan turun ke bumi, Allah tidak mengatakan tinggal selamanya di bumi. Lihat di ujung ayat ke-36-nya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan kalian saat tinggal di bumi itu hanya akan sementara saja. Jikalau nikmat, nikmatnya sementara. Kalau sulit, sulitnya sementara. Kalau kaya, kayanya sementara. Apa lawan kaya? Miskin. Kalau tidak tahu, katakan baik. Quran surah 53 ayat ke-48. Allah tidak pernah menginginkan hambanya miskin. Ternyata lawan dari kaya itu cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seorang kaya atau cukup. Jadi nggak ada hamba yang diinginkan oleh Allah jadi miskin, adanya cukup. Yang membuat jadi miskin itu seorang yang tidak pernah merasa cukup. Tuh lihat di rekeningnya tuh banyak miliaran, Masya Allah. Mobilnya banyak, rumahnya luas. Tapi kenapa masih korupsi juga? Karena tidak pernah merasa cukup. Kenapa masih ngambil punya orang lain juga? Karena tidak pernah merasa cukup. Datang ke masjid bawa sendal, pulang kenapa ngambil sendal orang lain? Karena tidak pernah merasa cukup. Makanya ketika seseorang tidak merasa cukup dan jadi miskin, saking sayangnya Allah ingin dilepaskan dia dari kemiskinan, diberikan zakat. Zakat diberikan salah satunya pada orang miskin. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Diberikan itu untuk mengangkat status dia agar keluar dari kemiskinan. Kalau tidak cukup, berikan infak. Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Miskin kasih supaya keluar. Tidak cukup, berikan sedekah. Kalau dengan zakat belum cukup juga, maaf, infak belum cukup juga, dengan sedekah belum cukup juga, Anda perlu dikasih apa lagi supaya keluar dari kemiskinan? Jadi kadang-kadang miskin itu tidak harus diukur dengan harta. Miskin jiwa itu yang paling bahaya. Dan kalau orang sudah miskin jiwanya, maka tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dan ketenangan itu kadang-kadang lebih bernilai dibandingkan harta yang dipegang. Maaf, saya mau tanya pada Anda. Pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Sudahlah. Kembalikan sini. Tayyib, jelas ya? Adam turun ke bumi, istrinya turun ke bumi untuk menunaikan tugas mulia menjadi khalifah di bumi. Tapi lihat bahasa Qurannya, tinggal hanya sementara. Akan kembali, awas, dengan bekal itu akan kembali ke surga. Perhatikan baik-baik. Ketika Quran menyebutkan akan kembali, Quran melekatkan dengan kalimat bekalnya. Bekalnya. Artinya kalau orang diberikan kesempatan jadi khalifah di bumi, tapi tidak mencari bekal untuk pulang, gak akan bisa pulang dia ke tempat dia ditempatkan. Mohon maaf, kan kita sering dapat mudik ya, setahun sekali. Coba lihat umumnya orang mudik. Bukankah orang mudik ketika akan dia kembali ke tempat mudiknya, Masya Allah, dia kasih kabar, saya mau pulang. Lalu yang di rumah siap-siap, rumah dicat, semua diada-adakan, akan disambut dengan gembira. Bahkan kadang-kadang yang unik pun bisa terjadi. Luarnya kongwan, isinya rangginang. Ada semua dimunculkan.
baik. Yang tidak ada, diada-adakan. Kenapa? Karena ada yang mau pulang. Tapi yang paling menarik, siapa yang mau pulang? Yang bawa bekal. Yang punya bekal. Berangkat dia. Ada yang bawa mobil, di atasnya bawa sesuatu untuk dibawa pulang. Ada yang bawa motor. Kadang bekalnya, Masya Allah, lebih besar dibandingkan dengan motornya. Biasa dibawa dengan tunggangan 2 orang, sekarang mulai 4 orang. Ke belakang ditambah lagi ada boxnya. Pelepah pisang dimasukkan ke situ. Macam-macam dibawa. Karena punya bekal. Dan sering kita tanyakan daerah Jakarta dan sekitarnya, kenapa Anda tidak pulang? Gak punya bekal. Jadi kalau urusan dunia saja mudik yang singkat mencari bekal, maka bagaimana ketika seseorang akan pulang kembali ke tempat utamanya? Surga, jannah. Kata Quran, Anda mesti cari bekal. Makanya setiap Anda bangun tidur, di hadis yang tadi kita bacakan, teman-teman Muslim, nomor hadis 2017, kita bacakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, sekarang kami hidup, kami akan mencari bekal supaya bisa kembali kepadamu. Jadi kita hidup di bumi saat Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya, ibunda kita Sayyidah Hawa alaihissalam turun ke bumi. Apa tujuannya? Jadi khalifah mengajarkan pada kita supaya mencari bekal untuk pulang kembali ke surga.